warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min 'adzabi lasyadid al-ayah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita pertama-tama panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas dari pagi sampai malam. Sholawat serta salam adalah kita curahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengangkat derajat umatnya yang dari zaman jahiliyah sampai zaman yang terang benderang sampai saat ini dan sampai yaumul akhir, yaitu hari kiamat. Semoga kita menjadi umatnya sampai mendapatkan syafaat baik di dunia dan di akhirat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Sebelum panjang lebar, saya akan memperkenalkan diri bahwa nama saya adalah Muhammad Idris, lahir di Losari, Kabupaten Cirebon. Saya sekarang menginjak usia 31 tahun. Alhamdulillah sudah menikah dan dikaruniai 2 putra pangeran junior dari saya. Alhamdulillah, yang pertama umur 6 tahun, yang kedua umur 2 tahun. Alhamdulillah semuanya sehat dan semoga pemirsa juga semuanya sehat selalu, selamat selalu, sukses selalu dunia dan akhirat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Muhammad Idris dari tahun 2012 mulai mengajar di MI Hidayatus Sibyan Talun, Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah, tempat mengajar saya dapat memberikan pengalaman yang sangat luar biasa, baik kondisi kegiatannya, kondisi sekolahnya, kondisi administrasinya, kondisi sahabatnya, kondisi tata tertibnya, dan kondisi-kondisi yang lainnya itu sangat luar biasa dan sangat membuat pengalaman saya itu semakin banyak dan semakin luar biasa untuk bisa menjalankan hidup yang lebih indah lagi, lebih dahsyat lagi, dan lebih bermanfaat untuk semuanya. Alhamdulillah. Kegiatan belajar mengajar di sekolah MI Hidayatus Sibyan Talun, Kabupaten Cirebon sangat luar biasa sekali. Benar-benar luar biasa. Dari pagi sampai siang semuanya kegiatannya bermanfaat bagi anak-anak peserta didik maupun bagi guru-gurunya. Dari pagi kita mengaji, sebelum mengaji itu kita berdoa bersama, doa belajar, doa kedua orang tua, dan hafalan juz amma di tengah lapangan. Semua siswa dikumpulkan di tengah-tengah lapangan. Sangat luar biasa. Guru-gurunya juga semuanya kumpul di lapangan untuk membaca doa dan hafalan. Selesai itu anak-anak semuanya, ratusan anak dan puluhan guru itu bersalaman
satu persatu sampai selesai. Alhamdulillah, itu adalah kegiatan yang sangat luar biasa dan mungkin sedikit yang bisa meniru kegiatan seperti yang ada di MI Hidayatus Sibyan Talun Kabupaten Cirebon ini. Pokoknya silakan ikuti apa yang dilakukan oleh MI Hidayatus Sibyan Talun Kabupaten Cirebon. Insya Allah bermanfaat untuk siswa-siswi dan guru-gurunya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Saya pribadi alhamdulillah setiap di kelas selalu memiliki tujuan agar siswa-siswi itu memiliki happy atau kesenangan untuk belajar. Biasa saya pakai dengan cara pakem gembrot ya. Pakem pasti Bapak dan Ibu sudah paham apa itu artinya. Tapi gembrotnya ini yang mungkin Bapak Ibu belum paham artinya apa. Yaitu gembira, brot berbobot. Nah, kalau sudah anak-anak gembira, bukan hanya gembira saja, tapi anak-anak akan memiliki isi pengalaman atau pengetahuan yang berbobot. Maka dari itu saya selalu membuat anak-anak di kelas saya selalu bahagia tapi berisi dan berbobot, yaitu dengan cara pakem gembrot. Alhamdulillah, banyak cara untuk membuat anak-anak itu bahagia, membuat anak-anak itu memiliki kemampuan yang bisa melebihi apa yang dimilikinya. Banyak sekali caranya. Dengan cara apa? Yang pertama, kita sebagai guru harus selalu belajar dan belajar, memahami kondisi dan situasi anak peserta didik di kelas maupun di luar kelas. Yang kedua, kita sebagai guru harus menambah pengalaman, menambah pengetahuan dengan cara apa? Satu, membaca buku. Yang kedua, kita harus melanjutkan jenjang pendidikan kita. Alhamdulillah, saya S1 PGMI lulus tahun 2011 dan S2 PAI lulus tahun 2019. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar, berjalan dengan sukses, dan insya Allah bermanfaat untuk saya pribadi dan umumnya untuk semua orang-orang yang membutuhkan. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya setelah mengajar pulang siang itu saya istirahat paling 1 jam sampai 2 jam. Setelah itu saya ternak teri. Nah, ternak teri mungkin Bapak dan Ibu belum mengerti itu artinya apa. Ternak teri itu artinya nganter anak, nganter istri. Saya setiap hari kegiatannya seperti itu. Pagi dan siang menjelang sore ternak teri, antar anak, antar istri. Setelah kita selesai ternak teri, saya itu ada banyak kegiatan dari sore sampai malam. Itu saya kegiatannya privat atau mengajar ngaji ke rumah yang membutuhkan guru ngaji. Alhamdulillah, saya keliling dari sore sampai malam. Walaupun saya sibuk seperti itu, alhamdulillah saya memiliki juga bisnis yang saya harus kembangkan sampai besar. Alhamdulillah, selama beberapa tahun ini saya merintis bisnis, membangun aset bersama Milagros. Alhamdulillah, Milagros sangat luar biasa sekali. Bagi pemirsa yang pengen memiliki bisnis yang sangat luar biasa ini, Milagros, hubungi saya dengan nomor WA di bawah ini. Hubungi di mana saja Anda berada, saya akan bimbing bisnis Anda sampai bisnis Anda besar. Yang penting ikutin mentor, jaminannya sukses. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi seorang guru itu
Jangan hanya mengandalkan rizki dari mengajar saja, tapi kita harus punya kegiatan yang lain. Contohnya bisnis saya yang saya jalankan selama beberapa tahun ini di bisnis Milagros, alhamdulillah itu sangat luar biasa. Jadi saya tidak mengharap-harap sekali rizki dari mengajar sebagai guru. Maka dari itu mengajar saya lebih tenang ya, lebih santai, tapi berisi untuk anak-anak peserta didik saya. Maka dari itu saran saya sebagai guru, ayo kita ikuti bisnis yang kita jalankan, yang kita inginkan, yang kita kuasai. Dan untuk menguasai semua bisnis yang kita inginkan, itu caranya satu, kita mau belajar. Kalau kita tidak mau belajar, tidak akan bisa memiliki bisnis yang besar. Maka dari itu, ayo gabung dengan saya di bisnis Milagros. Insya Allah hasilnya sangat luar biasa. Yang penting mau belajar. Oke? Bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudara sekalian, pendidikan itu sangat luar biasa pengaruhnya terhadap kesuksesan semua umat manusia. Karena pendidikan itu merupakan media untuk menciptakan, untuk mencapai kesejahteraan seluruh umat manusia. Dengan cara apa pendidikan sukses? Ada dua. Yang pertama yaitu baca, yang kedua komunikasi. Kalau kita rajin membaca dan membaca setiap apa yang kita ingin mengetahui, insya Allah dengan membaca itu pengetahuan yang kita ingin mengetahui akan masuk ke dalam diri kita. Dengan membaca kita akan mengetahui semua ilmu-ilmu yang kita ingin mengetahui. Kalau sudah kita mengetahui dengan membaca, insya Allah akan tercipta komunikasi yang baik untuk semuanya, baik yang ada di Indonesia ataupun luar negeri. Kalau kita sudah bisa berkomunikasi dengan baik, dengan lancar, dengan sopan dan santun, insya Allah banyak sekali orang-orang yang berpendidikan akan mencapai tujuan pendidikan yang sesungguhnya, yaitu kesuksesan untuk umat manusia. Setelah sukses, yang jelas kita akan sejahtera di dunia. Pemirsa, Bapak dan Ibu, saudara sekalian, saya di sini ada konsep yang saya ingin paparkan atau saya sampaikan kepada semuanya, yaitu ada konsep merdeka belajar, suatu kebebasan berpikir seluruh peserta didik. Jadi konsep merdeka belajar ini semuanya kita merdekakan. Yang penting anak mau belajar, mau mengerjakan tugas dengan kebebasan yang teratur. Anak-anak boleh melakukan kegiatan positif apa saja di dalam kelas. Kebebasan berekspresi anak-anak di dalam kelas. Kita sebagai guru, sebagai fasilitator, ya, kita harus memiliki ketegasan, keluasan dalam mengatur anak-anak di dalam kelas, agar anak-anak walaupun bebas tapi terarah, teratur, ya. Jangan sampai kebebasan itu kebablasan. Maka dari itu harus benar-benar diatur peserta didik agar lebih tertib, bebas, tapi sopan. Seperti itu. Alhamdulillah dengan konsep merdeka belajar itu sangat meringankan tugas guru. Salah satu contoh keringanannya yaitu yang sedang viral saat ini, yaitu RPP 1 lembar. Yang tadinya berlembar-lembar RPP, ya, sekarang cukup 1 lembar. Alhamdulillah dengan konsep merdeka belajar
semuanya menjadi ringan. Maka dari itu, untuk guru-guru, ayo lebih semangat lagi, lebih giat lagi mengajarnya, berinovasinya, jangan sampai kita ketinggalan zaman. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Konsep merdeka belajar ada yang harus dimaksimalkan, yaitu literasi. Karena tujuan pendidikan akan berhasil ketika literasi juga berhasil. Literasi harus maksimal karena sangat penting untuk peserta didik dapat menjadi lebih baik dan lebih banyak pengetahuan. Maka dari itu, literasi harus dimaksimalkan. Kita harus nasihati peserta didik kita agar gemar membaca, karena dengan membaca bisa membuka jendela dunia. Harus baca setiap hari, minimal 15 menit sehari untuk baca apa saja. Yang penting anak mau baca. Insya Allah dengan membaca anak akan bisa. Bapak dan Ibu peserta saudara sekalian, bahwa S1 PGMI ataupun S2 PGMI harus banyak terjun ke lapangan untuk mengetahui kondisi sesungguhnya peserta didik yang hidup. Bukan hanya bisa menguasai materi saja, tapi juga bisa mengetahui kondisi sesungguhnya yang ada di sekolah, baik kondisi siswa-siswinya, kondisi guru-gurunya, kondisi sekolahnya, kondisi media belajarnya, dan kondisi-kondisi yang lainnya. Jadi menurut saya S1 PGMI dan S2 PGMI perbanyak terjun di lapangan. Jangan hanya maksimalkan materi tapi tidak mengetahui kondisi sesungguhnya di lapangan. Sebelum saya akhiri, Bapak dan Ibu peserta saudara sekalian, saya ada saran untuk S2 PGMI khususnya, umumnya S2 yang lainnya, bahwa sebelum jadi dosen sebaiknya silahkan semuanya untuk mengajar terlebih dahulu di pendidikan dasar MI atau SD agar mendapatkan pengalaman yang berharga untuk diberikan kepada mahasiswa-mahasiswanya di kemudian hari. Kalau kita sudah mengetahui kondisi yang sesungguhnya, insya Allah pengalaman-pengalaman kita akan lebih banyak untuk kita berikan kepada calon-calon guru, khususnya guru PGMI, agar lebih baik lagi dan lebih hebat lagi untuk mensukseskan pendidikan. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.